Oh ibu, lihat itu mobil ayahku. Ayah, Hei, Ping Ping hati-hati. Ping Ping. Ping Ping. Ping Ping. Ping Ping. Kamu harus baik-baik saja, jangan bikin ibu takut. Bahaya kalau ketahuan aku minum alkohol dan menabrak orang. Hidupku hancur. apakah aku akan mati? Tidak, tidak akan. Kamu harus bertahan, tidak akan terjadi apa-apa. Ayahmu ada di dekat sini. Aku akan telepon dia sekarang dan segera bawa kamu ke rumah sakit. Halo dan di mana kamu? Cepat datang jemput Ping Ping. Sebelah Ping Ping dia. Jinlan, tunggu sebentar. Aku angkat telepon. Halo. Halo. Paman Lin, cepat bantu aku. Aku menabrak orang dengan mobil. Apa? Kamu tidak terluka kan? MA, kepalaku berdarah banyak. Cepat selamatkan aku. Paman Lin pengacara hebat, dia punya cara. Pergi ke rumah sakit dulu, Sin Sin. Aku dan Paman Lin segera ke sana. Cepat ke rumah sakit. Baik. Tolong. MA. Ayahku belum datang ya. Ayahmu segera datang, ibu sudah panggil ambulans, kamu bakal baik-baik saja. Aku masih mau menjadi seperti ayah jadi pengacara. Belum bisa mati. Jangan. Jangan. Ping Ping. Ping Ping. Bangun. Cepat. Tolong, tolong, selamatkan putriku, kumohon padamu. Jinlan katakan di telepon tadi. Apa yang terjadi dengan Ping Ping? Siapa tadi itu? Ada apa dong? Barusan aku seperti melihat Jinlan dan Ping Ping. Gimana mungkin barusan Piping bilang mau nunggu kamu di rumah? Ayo cepat kita ke rumah sakit. Iya benar. Pasti mereka nunggu aku di rumah. Mungkin aku salah lihat. Piping, bertahanlah. Pasti nggak ada masalah kok. Bu, aku takut. Ibu nggak akan ninggalin kamu, ibu akan selalu menemani kamu. Ping Ping. Dean, cepat angkat teleponnya. Hei, Dean, cepat datang ya. Jinlan, tolong bilang maaf ke Ping Ping. Keluarga Meili ada masalah besar. Aku harus menemani dia. Sudah waktunya kamu masih mikirin Liu Meili, putri kita sudah. Apa yang salah? Setelah sekian lama kamu masih cemburu padaku. Apa yang terjadi dengan putrimu? Bukannya hanya ulang tahun, anakku sudah masuk ruang gawat darurat. Jinlan, jangan bikin ribut. Masalah keluarga Meili sangat serius. Kamu dan Ping Ping tunggu di rumah. Nanti aku akan merayakan ulang tahun putri kita. Jinlan, aku kan sudah jelaskan, aku dan Meili hanya teman. Kamu tidak bisa cemburu dan cari masalah seperti ini. Aku beritahu kamu Lin Den. Hari ini, kalau kamu tidak menemui Ping Ping, akan menyesal seumur hidup. Sudah, bisa berhenti mengomel tidak. Setelah selesai urusan Meili, aku akan temui Ping Ping. Lindan. Di hadamu. Apakah Liu Meili dan anaknya lebih penting daripada putri kita?
Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Maaf, kami sudah berusaha. Lukanya terlalu parah. Tidak. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Sebaiknya kamu melihat anak itu untuk terakhir kalinya. Bu. Bu. Jangan menangis. Aku tak mau lihat kamu sedih. Ping Ping. Semua ini salah ibu. Ibu minta maaf tidak bisa melindungimu. Bu. Ini bukan salahmu. Jangan merasa bersalah. Ayah belum datang ya? Aku masih ingin menemui dia sekali lagi. Jangan ngomong sembarangan, kamu akan baik-baik saja, ayahmu akan segera datang. Ayah dan ibu masih harus rayakan ulang tahunmu. Aku takut. Aku tidak kuat lagi. Bisa tidak? Telepon dia? Li Jinlan, bukankah sudah kukatakan? Ayah, itu aku. Ping Ping, itu kamu ya? Ayah. Kapan kamu mau datang lihat aku? Jangan manja, sayang. Ayah ada urusan hari ini. Anak bibi Liu masuk rumah sakit. Aku harus lihat dulu Sin Sin. Dia tidak punya ayah sejak kecil. Sekarang dia sangat membutuhkan aku. Baiklah. Ping Ping. Tak bisa menunggu. Ayah. Nggak mau pergi. Lihat yang kamu bilang. Kamu mau kemana sih? Di rumah tunggu ayah pulang. Ayah akan rayakan ulang tahunmu. Ayah ada urusan. Tutup dulu ya. Ayah. Kamu datang. Ping Ping. Adieu, Xingxing. Ibu. Paman Lin, akhirnya kalian datang. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Aku sangat takut. Aduh, kamu ini, nangis saja. Ada masalah, ngomong baik-baik. Paman Lin pengacara hebat. Ada masalah yang dia nggak bisa urusin. Sebenarnya ada apa sih? Aku lagi nyetir mobil baik-baik di jalan. Tiba-tiba ada cewek muncul. Aku sama sekali nggak sempat ngerem, langsung nabrak dia sampai terpental. Kita ini, Sin Sin, dalam kondisi nyetir normal, bener kan? Iya, aku nyetir normal, nggak bikin salah. Beneran nyetir normal. Kenapa aku mencium bau alkohol? Kamu tidak menyetir sambil mabuk, kan? Mana mungkin? Itu dari alkohol yang dipakai perawat saat merawat lukaku tadi. Iya, mana mungkin Sin Sin menyetir sambil mabuk. Kalau begitu bukan salahmu. Jangan khawatir. Tidak ada orang lain yang melihat, kan? Ibu gadis itu melihatnya. Dong. Kamu harus menyelamatkan Sin Sin. Sin Sin adalah satu-satunya anak laki-laki saya. Dia adalah hidup saya. Enggaklah. Jika ada yang bertanya, katakan tidak ingat apa-apa. Biar mereka ada masalah, hubungi saya langsung. Dean,
Beberapa hari ini tetap di sini dan temani saya. Mazalak 5 Mambua, Atis et Yagelisa. Penyakit jantung lama saya akan kambuh. Iya, Paman Lin. Kami ini cuma ibu dan anak. Hanya kamu yang bisa bantu aku. Tenang. Aku sudah janji. Akan menjaga kalian berdua. Aku pasti menepati janji itu. Terima kasih, Dehan. Paman Lin, kamu baik sekali. Hello. Lindine. Ping pergi. Lai Jinlin. Kenapa kamu belum bisa berubah? Setelah sibuk aku akan menemui kamu dan Ping Ping. Din. Hari ini terima kasih sudah menjaga kami. Pak Lin. Kamu sama saja seperti ayah kandungku. Ayah belum datang? Aku masih ingin. Selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Ping sudah menunggu kamu sebelum dia pergi. Tapi di hatimu, hanya ada mereka ibu dan anak. Sudahlah sayang. Tadi nada bicara saya terlalu kasar, jangan marah ya. Tunggu sampai saya selesai sibuk, saya pasti akan menemani kamu dan Ping Ping dengan baik, oke? Hei, dengar tidak? Jinlin. Lindan. Aku dan Ping tidak membutuhkanmu lagi. Ping, aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tidak jelas. Aku pasti akan membela kamu, biar orang yang menabrakmu berlutut dan minta maaf di depanmu. Aku dengar. Gadis kecil yang kamu tabrak juga berada di rumah sakit ini. Nani menanjis ledengin keras. Supaya keluarga tahu bahwa kamu benar-benar menyesal. Tapi kamu harus ingat. Bagaimanapun jangan pernah mengakui kesalahan. Mari kita coba berdamai. Dengarkan Paman Lin. Lindan. Ternyata kamu di sini. Li Jinlan, kamu sampai ke rumah sakit, aku sudah bilang sibuk. Lindaan, masih manusia, tinggalkan Ping demi wanita ini dan anaknya? Berani kamu menampar saya. Kamu bahkan menghina orang. Masalah besar terjadi di rumah Meili, menemani mereka. Jinlan Kak, Anda salah paham. Sin terjebak dalam kasus ini, hanya Dean yang bisa menyelamatkan kita. Aku juga kurang berdaya, jangan marah. Bukan urusanmu. Li Jinlan, jangan tidak tahu diri, aku seharian sibuk untuk keluarga ini. Apakah kamu harus mengganggu di rumah sakit hanya karena masalah kecil ini? Aku ke rumah sakit. Untuk Ping. Ping juga datang. Jadi mana? Kenapa bawa dia ke sini? Kamu bodoh. Kamu tidak takut kehilangan muka di depan anak ITU? Panggil dia, aku akan menjelaskan semuanya. Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Bagaimana? Ping masih marah padaku. Tidak ingin melihatku lagi. Lihat sendiri. Kenapa dia tidak melihatmu? Hei, wajar saja kalau anak-anak marah dan kehilangan kesabaran, seperti adik Jinlan sekarang. Aduh. Udah dewasa kok masih suka buang barang sembarangan. Todd. Jangan salahkan Paman Lin, akulah yang merepotkannya. Tapi hanya Ping tidak bisa merayakan ulang tahunnya, mungkin aku mengorbankan hidupku.
Sinsin masih muda, kasus yang dihadapinya saat ini sangat rumit. Saya adalah pengacaranya, harus bertanggung jawab terhadap klien. Tidak peduli Sinsin benar atau salah, saya akan membersihkannya dari tuduhan. Saya yakin Ping pasti akan mengerti saya. Kamu sudah menang begitu banyak kasus. Ping Ping selalu menjadikanmu sebagai panutan. Tapi hanya aku yang tahu. Kamu lebih peduli menang kalah daripada keadilan. Kalau gak tahu, jangan bicara. Ini adalah karierku. Harus bertanggung jawab pada klienku. Kamu selalu begitu. Dulu kamu membela pemerkosa itu. Korban gadis kecil seumur Ping Ping, kamu gak pernah peduli perasaan korban seperti kamu gak pernah peduli dengan keluarga ini. Aku gak peduli dengan keluarga ini. Semua yang kulakukan demi keluarga ini, kalau ada yang berani menyakiti Ping Ping, aku pasti akan melawan habis-habisan. Baik. Aku mau lihat bagaimana kamu akan berjuang mati-matian. Bibi. Kumohon, jangan biarkan Paman Lin pergi. Sekarang hanya dia yang bisa membantuku. Jinlan, Sinsin benar-benar tidak bisa tanpaku. Setelah saya selesai, saya akan pergi menemui Ping Ping. Lindan, saya tidak ada kata lagi untukmu. Lusa pagi jam 10 kamu harus datang. Ini adalah kesempatan terakhir Ping Ping untukmu. Aku dan Ping Ping akan menunggumu. Tenanglah. Kali ini, aku pasti tidak akan membuatmu dan Ping Ping kecewa. Pengacara Lin. Kenapa baru datang? Keluarga almarhum baru saja pergi. Tadi ada urusan sebentar. Bagaimana kalau adakan upacara pemakaman lusa pagi? Saat itu, bawa mereka untuk menyampaikan bela sungkawa. Ini juga kesempatan untuk berdamai. Baiklah. Terima kasih, teman lama. Saya juga menyarankan kamu. Korban adalah gadis kecil. Baru saja dewasa, ini usia terbaik. Beberapa hal jangan lakukan terlalu ekstrim. Saya adalah pengacara, saya hanya membela klien saya. Untuk yang lainnya, tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu ya. Suatu saat nanti kamu akan menyesal. Deon. Besok lusa pagi, bisa nggak kamu ikut kita? Aku dan Sinsin cuma ibu dan anak. Kami nggak ngerti apa-apa. Gimana kalau ngomong salah? Tenang aja, besok lusa pagi aku bakal lihat Ping Ping dulu. Setelah itu aku jemput kalian. Li Jinlan, Anaku Kenamazala Bezar Kayak Jini, Camus Mesti Rebu de Andariku. Tunggu aja, aku nggak bakal biarin Daan nyari kalian yang nggak berguna itu. Jinlan, jangan nangis. Ping Ping ngeliat kamu kayak gini pasti nggak tenang. Iya. Ping Ping Odar pergi, kamu mesti terus jalani hidup baik. Ping Ping. Maafkan ibu, ibu tidak bisa melindungimu. Ibu minta maaf padamu. Pulanglah, ya? Jinlan, kamu harus kuat. Pulanglah, ya? Sudah jam berapa ini? Kenapa ayahnya belum datang? Pengacara Lin sibuk mengurus kasus untuk ibu dan anak lain. Kasus apa lebih penting daripada melihat anaknya terakhir kali? Saya rasa dia berselingkuh. Bisa jadi ibu dan anak itu adalah selingkuhannya di luar sana. Halo, pengacara Lin, di mana sekarang? Pemakaman segera dimulai. Aku siapkan bahan kasus, akan ke sana. Teman lama, bantu aku undur sebentar. Bagaimana aku bisa bantu undur? Kamu sendiri halo. Pemakaman hampir mulai, kalian pergi dulu. Aku akan lihat Ping Ping dan Jinlan, segera datang. Daan, lebih baik kamu temani kami dulu ke pemakaman. Kalau terlambat nanti tidak sopan, lebih sulit menjelaskan, nanti bisa jelaskan ke Jinlan, pasti dia paham. Baiklah, urusan Sinsin lebih penting. Mari kita berangkat sekarang. Waktunya hampir tiba, penguburan. Kenapa Daan belum datang? Jinlan, coba telpon Daan lagi. Mungkin dia sangat sibuk dan sedang dalam perjalanan ke sini. Dia bukan sibuk, dia memang dari hati tidak peduli pada kita berdua. Jangan bilang begitu, Daan adalah pengacara besar. Banyak hal.
kadang terpaksa dilakukan. Lyndon, benarkah kamu bahkan tidak ingin melihat putrimu untuk terakhir kali? Tidak tunggu lagi. Upacara dimulai. Lihat, DN datang. Buruk sekali, pembunuh datang. Kamu bilang apa? Ada beberapa orang datang. Katanya mau berdamai. Pembunuhnya Ping Ping. Aku mau mereka bayar nyawa anakku. Jinlan jangan pergi. Cepat panggil Daan. Dia kan pengacara profesional. Dia harus ada di sini. Benar Jinlan. Mereka mau berdamai. Pasti mereka juga akan membawa pengacara. Cepat panggil Dan. Halo. Kamu sudah sampai ya? Maaf Jinlan, aku tidak bisa pergi. Kasus Sinsin berkembang. Ini satu-satunya kesempatan. Aku di depan pintu pemakaman penggugat. Maksudmu? Kamu benar-benar tidak mau melihat Ping Ping terakhir kalinya ya? Apa yang kamu bicarakan? Bisa jangan bicara seberat itu. Masalah Sinsin memang lebih penting. Aku harus membantunya. Aku mengerti. Kalau begitu, temani dia dengan baik ya. Katakan pada pembunuh di luar sana, aku tidak akan berdamai. Kalau mereka berani melewati pintu ini, akan aku buat mereka temani anakku di alam kubur. Lyndon tidak akan datang. Mari kita mulai. Benarkah tidak menunggu lagi? Mulai upacara pemakaman. Lin Lu. Keluarga tidak mau berdamai. Dia bilang kalau kalian berani masuk, akan dihabisi bersama. Saya pikir kalian sebaiknya pergi saja. Ini bagaimana ya? Tak perlu takut. Paman Lin adalah pengacara terbaik di Jiangcheng. Selalu menang 1000 kasus tanpa kalah. Pasti ada cara. Tak tahu berterima kasih. Apakah mereka tidak tahu bahwa saya, Linden, tidak pernah kalah dalam kasus apapun? Karena mereka tidak ingin berdamai, maka saya tidak akan berbelas kasihan. Kali ini, saya akan membuat mereka kalah. Hancur lebur. Jadi, apa tuntutan akhirnya? Tabrak lari, pembunuhan harus dibayar dengan nyawa. Aku mau dia dihukum mati. Aku pasti. Biar pembunuh menerima hukuman paling berat. Ngomong-ngomong. Pengacara Sang. Bantu aku ganti nama samarannya. Ingin menjaga keadilan untuk putriku. Mau disebut apa? Shopping. Kalian masuk dulu. Aku mau periksa bahan dulu. Nama korban ternyata sama kayak Ping Ping. Oh, aduh. Bikin aku kaget. Penggugat namanya Shopping. Aku mikirin apa sih? Dan kamu datang. Bibi Li, kenapa kamu di sini? Kejadian besar kayak gini aku harus datanglah. Tenang saja, kamu pasti akan menang kasus ini hari ini. Kamu harus kuat ya. Ah.
Kasus kecelakaan lalu lintas Lin Ping resmi dibuka. Silakan terdakwa dan pengacara terdakwa masuk. Apa? Mengapa Daan di sisi terdakwa? Tidak tahu. Apa yang terjadi? Diam. Sekarang, silakan penggugat dan pengacara penggugat masuk. Lin Dean, apakah kamu manusia? Kamu meninggalkan Ping Ping untuk menemani wanita dan anaknya? Maksudmu kamu bahkan tidak mau ketemu Pimpin terakhir kali? Ngomong apa sih kamu? Jangan dibesar-besarkan deh. Urusan Sin lebih penting. Aku harus bantu dia. Lin Dean, Jinlan, kok kamu di sini? Pimpin kenapa? Kemana dia? ternyata menabrak mati Pimpin. Jadi selama ini, kamu membela pembunuh Pimpin. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Ping pergi kemana? Cepat suruh dia keluar. Ping Ping sudah tiada, tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia ditabrak mati olehnya. Tidak. Kenapa bisa begini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu yang dia tabrak itu adalah Ping. Aku benar-benar tidak tahu. Bu Lin, ini bagaimana? Pengacara terdakwa, Lin Dean. Itu suami saya. Ayah dari putri saya yang sudah meninggal. Jadi, kamu masih mau membela pembunuh ini? Bicara. Ini kesempatan terakhir kamu untuk menebus dosa. Lin Dean, kamu masih manusia nggak? Masih berpihak pada orang yang bunuh anakmu. Itu anak kandungmu sendiri. Pembunuh ini dihukum mati pun belum cukup buat saya. Kak Jinlan, saya salah mengajari anak. Saya minta maaf. Itu salahku tidak mengawasi Sin. Bunuh saja aku, bunuh aku untuk menggantikan Ping. Ibu, Trikmu yang basi tidak mempan padanya, juga tidak padaku. Siapa yang salah, dia harus bertanggung jawab. Lin Dean, bagaimana kau akan menghukum si pembunuh ini? Bicara. Jinlong Jie. Dia sibuk di luar selama beberapa hari ini. Sekarang dia stres lagi. Jangan tekan Dean. Saat sibuk ke sana-sini, Ping berlumuran darah, sambil menangis ingin bertemu Papa. Kamu di mana? Saat sedang menyiapkan pemakaman Ping, kamu di mana? Kamu bersama ibu dan anak ini, kamu membersihkan nama pembunuh Ping. Bibi Jinlan, aku sungguh tak mau dipenjara. Ini benar-benar bukan salahku. Ping tak sengaja keluar, aku tak sempat mengerem dan menabraknya. Ini sungguh bukan salahku. Bukan akibat diriku. Maksudmu, semua ini salah Ping? Ayah. Dia berlari sembarangan, aku menyetir normal. Kamu pembunuh. Sudah membunuh masih berani bicara. Kembalikan putriku. Lepaskan aku. Tenang. Lepaskan aku. Pembunuh putrimu ada di depanmu. Kamu tidak bereaksi? Atau maksudmu, hanya ibu dan anak ini yang ada di hatimu? Kamu dengar semuanya. Zhao Xin berkendara dengan benar. Dia tidak sengaja melakukannya. Jadi, kamu memaafkannya. Saya pengacara. Ini pekerjaan saya. Aku tidak bisa membiarkan orang tak bersalah dianiaya. Aku percaya pada Ping. Dia akan mengerti aku. Tak bersalah. Kamu, dan kamu.
Kalian bertiga sama sekali tidak bersalah. Kalian harus berlutut sekarang juga dan minta maaf pada Ping Ping. Lindan, Ping Ping sudah meninggal. Kau masih ingin dia mengerti kamu. Aku beritahu kamu, meski tanpa kamu, aku tetap bisa memperjuangkan keadilan untuk Ping Ping. Lalu jika hari ini kamu membantu Xiao Xin, itu sama saja melukai Ping Ping untuk kedua kalinya. Diam. Pengacara terdakwa, apakah kamu akan terus membela terdakwa? Yang Mulia. Saya akan terus sebagai pengacara pembela terdakwa Zhao Xin untuk klien saya. Menjaga keadilan. Mengapa? Aku harus menjadi seperti pengacara seperti ayah. Mengapa? Ayah, Ping Ping adalah putrimu. Pernyataan saya berikutnya adalah fakta sebenarnya. Zhao Xin awalnya mengemudi normal. Putri penggugat tidak mematuhi aturan lalu lintas, berlari ke depan mobil Zhao Xin. Terdakwa berusaha menghindari korban, kendaraan rusak berat, orang juga terluka parah. Oleh karena itu, saya meminta pengadilan untuk membebaskan Zhao Xin. Sungguh bukan manusia, dibunuh anaknya malah diam, malah bantu pembunuh tak bersalah. Ping Ping pasti meninggal dengan mata terbuka. Lindan, Ping Ping pikir itu mobilmu makanya dia ikut. Kamu punya hati nurani tidak? Selain itu, saya tidak hanya memohon terdakwa dianggap tak bersalah. Saya juga menuntut Li Jinlan. Menuntut saya? Kenapa? Karena Li Jinlan adalah pelaku yang membunuh Lin Ping. Sekarang kita tunda sidang, lanjut. Ping Ping sudah tiada, aku harus melindungi Zhao Xin. Yang Mulia, saya minta saksian tak hadir. Setuju dengan permintaan terdakwa. Apa dilakukan Lindan? Jinlan menyakiti Ping Ping? Benar, mereka adalah anak-anak kesayangan kita. Halo, saya mau tanya. Apakah istri saya, Li Jinlan membeli asuransi dari Anda? Ya, benar. Kapan dan berapa jumlah premi polisnya? Jumlahnya 5 juta. Semua sudah dengar, Li Jinlan membeli asuransi besar untuk Lin Ping sehari sebelum kecelakaan tersebut, dan keesokan harinya Lin Ping meninggal. Jadi, saya terpaksa curiga atas motif Li Jinlan. Apa? Anda bilang saya melakukan pembunuhan terhadap anak kita demi uang? Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Lindan, apa kau masih punya moral untuk memenangkan gugatan ini? Pembunuhnya ada di dekatmu, dan kau malah membalasku. Bilang klien saya membunuh putrinya menipu asuransi. Penggakra Lin, penggakra top Jiangqing Faisi, dan bergaji tinggi. Li Jinlan, istri Anda, tidak memiliki tekanan finansial. Kenapa bilang dia membunuh demi uang? Orang tua Li Jinlan telah sakit parah selama bertahun-tahun dan membutuhkan subsidi dalam jumlah besar setiap tahun. Membunuh putrinya untuk menipu asuransi adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, saya punya banyak alasan untuk mencurigai bahwa semua ini adalah konspirasi Li Jinlan. Zhao Xian hanyalah kambing hitam yang tidak bersalah. Bibi Lee. Kalau mau uang, bilang, kenapa kamu jadikan aku kambing hitam? Jinlan, aku tak pernah menyangka kau orang seperti itu. Kau bahkan berani melakukan ini pada putrimu sendiri. Vincing kita tidak bersalah. Bagaimana mungkin kau membiarkan seorang anak kecil menanggung kesalahanmu? Anda tidak cocok menjadi seorang ibu. Lindan, bertahun-tahun aku berkorban untuk keluarga ini. Pernahkah kau merawat putri kita? Kau bekerja keras untuk ibu dan anak ini. Kini putri kita tiada, kau menyalahkanku. Apakah Anda punya bukti bahwa Anda tidak membunuh siapapun? Saya
Selain itu, Li Jinlan sebelumnya memiliki catatan kriminal kecelakaan mobil. Mengenai rincian kecelakaan, kurasa kamu lebih tahu daripada yang lain di sini. Jinlan, bagaimana? Sepertinya aku menabrak seseorang. Dean, kamu baru lulus jadi pengacara, tidak boleh punya catatan kriminal. Mari kita tukar posisi, aku mengemudikan mobil. Baik. Tahun itu Lin Dean menabrak seseorang, aku mengaku bersalah. Tidak disangka, dia gunakan kejadian ini melawan aku. Bertahun-tahun. Semua orang kira aku menikahi suami yang baik, lembut, dan sukses. Baru hari ini aku tahu semua itu berdiri di atas dasar bahwa aku tidak merugikan kepentinganmu. Demi memenangkan kasus, kamu tega mencemarkan nama baik istrimu yang sudah menemanimu sekian tahun, tanpa peduli siapa yang benar atau salah. Tidak disangka, kepercayaan yang aku beri padamu. Anggap sebagai tuduhan terhadapku. Li Jinlan, di depan hukum main drama itu nggak ada gunanya. Sampai sekarang kamu masih belum mengaku salah. Dulu di catatan kejahatanmu semuanya sudah jelas tertulis. Sekarang kamu masih mau balik memfitnah saya. Untuk uang, kamu tega membunuh anak kita. Macan saja tidak memakan anaknya. Nggak nyangka orang yang tidur di samping saya ternyata berhati ular berbisa. Ping-ping ah. Papa benar-benar minta maaf, Papa nggak melindungimu dengan baik. Yang mulia, membunuh harus dibayar dengan jiwa. Tapi sebagai ayah dari korban Lin Ping, saya tidak meminta hukuman mati untuk Li Jinlan. Saya hanya berharap dia bisa memperbaiki diri di dalam. Memulai hidup baru. Diam, Dazar binatang. Jinlan itu nggak bersalah. Ayah ibu, kenapa kalian datang? Anak durhaka. Kalau bukan saya datang, kamu bakal terus membela seorang kriminal dan kirim istrimu ke penjara, ya? Hakim, asuransi ini kami yang beli. Jangan dengarkan dia mengarang cerita. Kami membesarkanmu sampai sebesar ini, ternyata membesarkanmu menjadi makhluk biadab. Anakmu sudah tiada dan kamu tidak peduli, tapi malah membela seorang penjahat. Hari ini akan kupukul mati kau, anak durhaka. Hakim, asuransi ini tidak ada hubungannya dengan Jinlan. Menipu asuransi dengan membunuh anak, apakah mungkin aku yang tua ini akan membunuh cucuku sendiri? Dulu setelah kamu lulus ujian pengacara, kamu menabrak orang saat mengemudi. Jinlan yang menggantikanmu menanggung hukuman. Tapi sekarang kamu malah menggunakan hal ini untuk mencemarkan Jinlan. Sekian tahun kamu belajar. Dibuang sia-sia, ya? Ayah, ibu. Apakah kalian juga terpengaruh oleh wanita jahat ini? Ping-ping sudah tiada, jangan lagi menyusahkan lebih banyak orang. Sebenarnya, Ping-ping yang suka berkeliling, meskipun Li Jinlan tidak dengan sengaja membunuh. Juga Zhao Xin berkendara secara normal, tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Lagi-lagi soal Zhao Xin ini, selama bertahun-tahun, berapa banyak masalah yang sudah kamu selesaikan untuk dia? Semua salahmu. Kamu merusak keluarga menantuku. Anaknya membunuh cucuku. Hari ini aku mau mengakhiri semuanya bersamamu. Dean, kamu bilang sesuatu dong. Bu, apa yang sedang kamu lakukan? Jinlan, kita berdua yang biar menanggung ini. Apapun yang terjadi, kami yang akan bertanggung jawab. Aku lihat bocah ini masih berani bicara seenaknya. Lin Dean, hari ini aku kasih tahu kamu, kalau kamu masih membela anak haram yang gak ada hubungannya ini, kita selesai sebagai ayah dan anak. Ayah, ibu, tahukah kalian, yang kalian sebut anak haram itu sebenarnya cucu kandung kalian? Kamu bilang apa? Paman Lin, habis urus kasus kita minum yuk. Kamu nih, setiap hari cuma tahu minum. Bikin repot Paman Lin aja. Sebelumnya Paman Lin sudah banyak bantu saya. Kamu kan hebat, pasti kali ini juga gak ada masalah kan? Keluarga gugat cuma buat dapat uang doang.
Asal uangnya pas, semua gampang. Kasus kayak gini cukup ganti 10 juta. Selama ini udah sering aku beresin masalahmu. Tapi kali ini, aku gak akan bantu lagi. Dean, sampai sekarang, aku harus jujur sama kamu. Sebenarnya Zhao Xin itu anak kandungmu. Apa katamu? Zhao Xin benar-benar anak kandungku. Maksudmu selama bertahun-tahun ini aku membiarkan anak kandungku terabaikan dan mengikuti nama orang lain. Dean, aku juga tidak mau begini. Keluargamu sekarang begitu lengkap. Aku sungguh tidak ingin mengganggumu. Kali ini benar-benar tidak ada cara lain. Kamu harus menjaga Xin Xin. Xin Xin adalah anak laki-laki dibandingkan dengan Ping Ping. Dia bisa melanjutkan garis keturunan keluarga Lin. Dad. Kamu harus membantuku. Ada apa ini? Lindan. Ada hubungan dengan Liu Meili. Sekarang aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Zhao Xian. Dia adalah anakku dengan Liu Meili. Waktu itu aku dan Meili tak sengaja memiliki Zhao Xin, tapi kalian meremehkan latar belakang keluarga Meili. Dan memperkenalkan Li Jinlan padaku. Karena tekanan dari kalian, aku menikahinya. Namun selama bertahun-tahun ini, aku merasa berhutang budi kepada mereka. Jadi hari ini, baik sebagai pengacara Zhao Xin, maupun sebagai ayahnya, aku akan berjuang untuknya. Dosa. Semua ini dosa. Tante. Dulu aku yang memaksa melahirkan Xin Xin. Kalian bisa tidak mengakui aku, tapi jangan menolak cucu kalian. Ping Ping sudah meninggal. Apa kalian ingin keluarga Lin berakhir tanpa keturunan? Jadi begini. Aku akhirnya jadi orang ketiga. Karena kasus ini rumit, kedua belah pihak harus mengajukan kembali dokumen. Sidang hari ini ditunda, akan dijadwal ulang untuk pemeriksaan. Pengacara kita masih punya peluang untuk menang? Kita kalah. Sebelum kasus, kita tidak tahu tentang terdakwa. Tapi Linda menggunakan pengetahuannya tentang kamu dan Ping Ping untuk mengalahkan kita. Ya, orang yang menyakiti kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Jangan khawatir, ada waktu. Kita kumpulkan bukti, pasti ada cara. Tenang saja. Hahaha, enak. Pak, kenapa kamu datang? Lama tidak bertemu, sudah tambah tinggi. Bagaimana, menang tidak? Menant à pas, auras-tu Alain de Anqueluar Campurtangan. Sidang diundur. Lin Dean ini nggak bisa diandalkan. Selama bertahun-tahun, dia bantu banyak buat anak kamu. Itu udah seharusnya. Dapat anak gede secara gratis, masih mau apa lagi? Pasti apa kata dia? Ya ikut aja. Baiklah. Hari ini di pengadilan, dia mengakui di depan semua orang kalau Xin Xin adalah anaknya. Apa? Jangan sampai keceplosan nanti. APA maksudnya? Anakku ikut nama dia, mana mungkin? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Kamu nih kurang bisa lihat jauh. Gadis kecil itu kan sudah gak ada. Sekarang dia mau anggap Xin Xin sebagai anaknya. Nanti kalau kasusnya selesai, aku bakal dengan sah biar dia kasih harta ke Xin Xin. Nanti kita bertiga apa yang kita mau pasti bisa dapat. Gak nyangka anak yang mati-matian dilindungi Lin Dean ternyata anak orang lain. Lin Dean benar-benar layak dapat balasan ini. Oke, aku sama Xin Xin pergi dulu, biar Lin Dean gak curiga. Ayo pergi. Kalau kita bisa manfaatin orang ini dengan baik, bakal berguna banget buat kasus kita. Kamu benar. Dia senjata rahasia jatuhin Lin Dean. Nanti meskipun Zhao Xin bangkit, dia gak bakal bisa. Betul. Pak Xiao.
Mari kita buat kesepakatan. Apa? Sayal. Ketabrak siapa aja? Kenapa harus Lin Ping? Sudahlah, jangan bicara lagi. Selama Lin Dean mengira kau anaknya, dia pasti akan melindungi. Jangan sampai keceplosan. Paman Lin. Ayah, kau sudah pulang. Kau pasti lila hari ini. Bagaimana kalau kita pergi minum? Kau tabrak anakku, sempat mau minum. Ayah, bukannya ayah bilang selama bayar ganti rugi, tak masalah. Lagi pula, aku juga anakmu, kan? Bayar ganti rugi. Itu putri saya. Dia baru 18 tahun, hidupnya sudah berakhir. DN, lepaskan dia. Sinsin kecil, tidak tahu bicara. Sinsin, minta maaf ke ayahmu. Sekarang saya tidak punya apa-apa, orang tua sudah memutus hubungan, istri saya difitnah. Orang luar memanggil saya penggakra yang ditinggalkan. Saya tidak punya apa-apa, ini semua salahmu. Ayah, lepaskan saya. Dean, kau masih punya aku dan Sinsin. Cepat lepaskan dia, kalau kau mencekiknya, kau benar-benar tidak akan punya apa-apa. Semua milikku. Kudaratkan pada kasus ini. Aku akan menyusun data sekarang. Selama ini jangan buat masalah lagi. Kalau bukan untuk kasus ini, aku tidak butuh dia. Semua ini salah Li Jinlan. Begitu ngotot, Lin Ping bisa kembali nggak? Sampai saat ini nggak ada cara balik lagi. Beri sedikit uang untuk menyelesaikannya. Lihat ke depan bukankah lebih baik? Li Jinlan, tunggu saja. Ini semua kasus yang diurus oleh Lin Dean untuk Zhao Xin selama bertahun-tahun. Berkerumun berkelahi, membuat kerusuhan. Ini adalah mabuk saat nyetir. Sejauh yang saya tahu, Zhao Xin suka sekali minum. Saat kejadian dengan Ping Ping, kemungkinan besar dia mengemudi sambil mabuk. Sekarang kita akhirnya punya titik terang. Ping Ping. Mama sangat merindukanmu. Zhao Xin, bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja kuncinya dari Lin Dean. Dia menyuruhku untuk menyelesaikan masalahmu. Bibi Li, asalkan Anda mau mencabut gugatan, apapun yang Anda mau, bisa saya berikan. Mimpi saja. Jangan tidak tahu diri kamu. Lihatlah, sama-sama anaknya Lin Dean. Yang satu, berapapun kesalahan yang dibuat, selalu dimaafkan. Sementara yang lain, ditabrak mobil sampai mati. Ayah kandungnya bahkan tidak melihat. Kamu ingin menang dalam kasus melawan aku? Mustahil. Karena kamu datang untuk mencabut gugatan hari ini, artinya kamu sudah tidak percaya pada Lin Dean. Aku punya bukti untuk mengalahkanmu, bersiaplah masuk penjara. Bukti? Apa bukti yang kamu punya? Tidak peduli cara apa yang kamu coba, Lin Dean pasti akan membantuku. Karena aku adalah anaknya. Benarkah? Lalu siapa Zhao Wu? Bagaimana kamu tahu tentang... Menurutmu, jika Lin Dean tahu bahwa kamu bukan anaknya, apakah dia masih akan membantumu? Dasar nenek tua. Kabut laporan ITU. Kalau tidak, aku tabrak kamu berikutnya. Berhenti. Berhenti. Dasar bajingan, kenapa kamu di sini? Lepaskan dia, apakah Lin dan tidak memberitahumu? Sebelum persidangan berikutnya, bersikap baik. Kalau tidak, masukkan lagi pelanggaranmu. Kamu semua, tunggu saja.
Ping Ping. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku sudah menemukan bukti besar untuk kasus Yeo Sin. Tenang saja. Kita pasti bisa menang kali ini. Ping Ping. Perkiala pada mama. Mama pasti akan menegakkan ketelan untukmu. Lin Dean. Reputasi firma hukum terpengaruh. Berita kasus Lin Ping menyebar di internet. Publik berpihak pada lawan. Firma hukum kita dianggap tidak beretika. Mereka cuma seperti rumput, mengikut kemana angin bertiup. Tunggu aku memenangkan kasus ini. Lihat apa yang mereka bisa. Jangan bicara yang lain padaku. Kalau kalah dalam kasus ini, kamu keluar. Aku, Linda dan Demi Kemenangan. Bisa mengorbankan nyawa anak perempuan. Ada apa lagi yang tidak bisa kulakukan? Halo pemirsa, saya sekarang berada di lokasi sidang akhir kasus Lin Ping, dan akan terus melaporkan untuk Anda. Penggakara Lin, benarkah Xing anak haramu? Anak perempuanmu terbunuh oleh anakmu. Apa motivasi di balik pembelaan ini? Pengacara Lin, berapa persen keyakinan Anda bisa memenangkan kasus ini? 100%. Seberapa yakin Anda menang dalam kasus ini, pengacara Lin? 10%. Bajingan ini. Jangan buru-buru. Bukti hampir lengkap. Kita butuh video bukti Zhao Xin melarikan diri. Tapi kamera pengawas sudah dihapus. Di mana kita menemukan video itu? Video. Mobile Lindan. Dia berada di tempat kecelakaan terjadi. Mobilnya Lin Dean. Kamera dashboard. Bawa mobil untuk diservis, akan telepon sekarang. Pakai punyaku. Sekarang saya umumkan. Sidang terakhir kasus Lin Ping dibuka. Silakan pihak penggugat dan tergugat ke tempatnya. Hari ini, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menang. Lindin. Saya harus memastikan keadilan untuk putri saya. Terdakwa, apakah Anda mengemudi normal pada hari kecelakaan? Saya mengemudi dengan normal. Saat itu, kamera pengawas di jalan rusak, tapi ada tanda jelas bahwa kecepatan dibatasi di bawah 30. Dengan kecepatan tersebut, saya ingin bertanya. Mengapa terjadi situasi di mana rem tidak berfungsi? Apakah Anda minum dan mengemudi sehingga tidak jelas jalan? Pengacara Song, Anda berani mengatakan spekulasi ini di pengadilan. Apa bukti Anda bahwa klien saya minum dan mengemudi? Sekarang waktunya, Anda masih membela pembunuh ini. Kata Anda bisa didengar oleh Ping Ping. Penggugat. Saya sekarang pengacara terdakwa, harap jangan libatkan dendam pribadi. Karena penggugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun bahwa klien saya melanggar aturan saat mengemudi. Klien kami karena itu tidak bertanggung jawab hukum atas kecelakaan, namun atas dasar kemanusiaan. Kami bersedia memberikan 100.000 yuan untuk menyampaikan bela sungkawa. Putrinya dibunuh, tidak peduli. Masih hanya memberi 100. Aduh, Lin Ping benar-benar dirugikan. Nyawa putri kami. Di matamu. Begitu murah. Saya pengacara. Hanya membela klien. Zhao Xin tidak bersalah. Kompensasi ini tidak perlu. Kami hanya melihat kalian kesepian. Dari sisi kemanusiaan, hanya merasa iba pada kalian. tidak benar, pengacara Lin. Bukankah Anda suami penggugat? Itulah yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Saya sudah memutuskan untuk bercerai dengan Li Jinlan.
Saya tidak bisa tahan menjalin hubungan dengan wanita yang menjelekkan orang tak bersalah. Setelah sidang hari ini, saya akan resmi menyerahkan seluruh harta saya. Ubah nama ke Zhao Xin. Mulai sekarang, tidak ada hubungannya lagi dengan Li Jinlan. Lucky de Yangelisa. Kamu pikir setelah begitu banyak hal, aku masih akan bersama bajingan sepertimu? Hakim, izinkan saya bicara dengan terdakwa. Kamu bilang kamu berkendara secara normal, kan? Ya, benar. Baju ini kan VIP eksklusif dari Bar Huan An. Apa maksudmu? Yang saya tahu, 1 jam sebelum kecelakaan, VIP Crazy Party di kafe pantai diadakan. Sebagai VIP, bukankah kamu hadir? Hanya sehelai baju saja. Bisa jadi bukti, pergi ke bar itu bagaimana? Tidak berarti minum alkohol, kan? Saya punya catatan konsumsi di bar oleh Zhao Xin. Dalam catatan terlihat Zhao Xin menghabiskan total 18,888 di kafe pantai. Zhao Xin, kamu menghabiskan begitu banyak. Berapa banyak yang kamu minum? Kamu bukan hanya mengemudi mabuk, tapi juga mabuk berat. Teman Zhao Xin banyak. Dia hanya membayar untuk teman-temannya saja. Dia sendiri tidak minum alkohol. Karakter Zhao Xin bisa saya jaminkan, pengacara Song. Apa yang Anda katakan tidak bisa digunakan sebagai bukti. Pengacara Lin selalu menang di pengadilan. Perubahan peristiwa ini bikin saya pusing. Silakan panggil saksinya. Apakah ini bisa dianggap bukti? Lau Wu, kenapa kamu di sini? Hasil tes darah kecelakaan Zhao Xin jelas tertulis di sini. Kadar alcool dalam darahnya terlalu tinggi. Jadi dia mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak orang mati. Jadi dia mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak orang mati. Penonton, ini berbalik berulang, berdasarkan bukti ilmiah. Mari kita lihat apa lagi yang bisa dikeluarkan pengacara Lin. Lau Wu, kenapa kamu datang? Teman lama, maaf, cari jalan untuk membuat kamu jalan terus. Kamu tidak bisa lagi membersihkan nama orang yang membunuh putrimu. Apa kamu tidak takut melawan jalan yang benar? Untung ada yang bilang mengemudi normal, jelas itu mabuk saat berkendara, bukti sudah jelas, bagaimana ingin membantah lagi? Masih ingin menggunakan uang untuk membereskan kita. Tak ada jalan, harus dihukum. Hukum, 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 hukum. Diam. Pengacara terdakwa. Sekarang ada bukti jelas bahwa Zhao Xin memang mengemudi dalam keadaan mabuk. Ada yang ingin Anda katakan? Zhao Xian alergi alkohol. Setiap kali dia minum alkohol, dia mengalami shock sementara. Ini adalah laporan tes alergi alkohol Zhao Xin dari lembaga yang berwenang. Ini membuktikan bahwa laporan Anda itu palsu. Saya adalah ibu dari Zhao Xin. Selama ini Zhao Xin tidak pernah minum alkohol. Tidak mungkin, aku jamin dengan karierku. Aku tidak mungkin membuat kesaksian palsu. Kalau begitu, kariermu akan segera berakhir. Kamu. Dr. Wu, terima kasih telah membuktikan untuk Ping Ping. Penggugat, apa masih ada bukti lain bahwa Zhao Xin mabuk saat menyetir? Pemirsa, sepertinya kali ini Li Jinlan tidak bisa mengeluarkan bukti baru. Tunggu sebentar. Ada yang lihat Zhao Xin di Huian Bar malam itu, ada fotonya sama videonya. Cepetan kirim ke sini. Yang mulia, ada penonton bilang. Zeyam Sebelum Keadian, Zhao Xin Min. Sais-tu ju un tug d'Itayankan? Sekarang ada bukti jelas yang menunjukkan Zhao Xin mengemudi saat mabuk. Terdakwa, ada yang mau disampaikan? Zhao Xin tidak mengemudi sambil mabuk. Mobil Zhao Xin itu otomatis. Otomatis? Bagaimana? Teknologi tinggi. Sekarang mobil tekan tombol, jalan sendiri. Ah. Kali ini gawat, mobil otonom, jadi bukan salah Zhao Xin.
Saya, Lin Dean, menang banyak kasus. Benar-benar pikir bisa mengalahkan saya dengan beberapa foto saja? Dulu ada satu kasus mobil otonom, sampai sekarang belum diputuskan. Ya, teknologi makin cepat berkembang. Kasus seperti ini pasti makin banyak. Gak tahu bisa dibalikan nggak kasus ini. Meskipun mobil otonom, itu tetap mobilnya Zhao Xin. Jadi dia salahkan atas kematian anak perempuan saya. Agen dari mobil otonom. Bukan tindakan kesadaran individu. Oleh karena itu, kecelakaan ini tidak ada hubungannya dengan yang harus kalian gugat. Seharusnya adalah pabrik mobil. Li Jinlan sekarang tidak punya kemampuan melawan. Saya pikir belum tentu, tanggung jawab self-driving belum ditentukan, semuanya. Yang pikir Lin Din menang tekan 1, Li Jinlan tekan 2. Iya, benar. Aku akui bahwa aku minum, aku takut terjadi sesuatu jadi aku gunakan self-driving. Kalian harus tahu, self-driving bisa mengenali rintangan di jalan. Lin Ping menabrak kendaraanku, bukan salahku. Terdakwa, perhatikan kata-kata. Apakah pihak penggugat memiliki bukti lain? Ketua Hakim. Saya rasa tidak perlu melanjutkan persidangan ini. Mobil otomatis tetap perlu dihidupkan manual, kan? Apakah bukan Zhao Xin yang menghidupkannya? Selama kamu yang menghidupkannya, kamu tidak bisa menghindari tanggung jawab. Selama menghidupkannya, kamu tidak bisa menghindari tanggung. Saya yang membantu Zhao Xin menghidupkannya. Saat itu Zhao Xin mabuk dan menelepon saya, meminta saya untuk mengaktifkan mode otomatis. Saya yang melakukan semua ini, tidak ada hubungannya dengan Zhao Xin. Kamu memastikan sepanjang hidup Zhao Xin tidak pernah minum alkohol. Sekarang Anda bilang dia mabuk dan membantunya menyalakan autopilot. Zhao Xin mengakui dialah yang menyalakan autopilot. Jadi saya ingin bertanya. Kalian berdua, siapa mengatakan kebenaran? Benar juga. Aku m'accuse. Aku lupa. Baiklah, Anda dapat menghapus catatan mengemudi otonom di perangkat lunak, tetapi harus diperingatkan. Sumpah palsu sengaja dihukum oleh hukum. Kamu masuk. Putramu tidak memiliki ibu. Zhao Xin, izinkan saya bertanya lagi. Apakah setelah minum kamu mengemudi sendiri? Bukan saya, itu mobil otomatis. Pengacara Song, apakah perang psikologis ini ada gunanya? Tidak menemukan bukti baru, menakut-nakuti klien saya. Ingin bukti nyata, kan? Baiklah. Zhao Xian, kapan kamu beli mobilmu? Mana bisa saya ingat? Pengacara Song. Apakah sindikat itu terkait dengan kasus ini? Itu 3 tahun yang lalu. Putriku sakit parah, sangat butuh uang. Tapi Lindan mengambil uang itu. Membelikan mobil untuk ibu dan anak itu. Anda yakin itu 3 tahun yang lalu? Saya ingat dengan sangat jelas. Saya tidak akan pernah lupa saat Ping-Ping sakit. Dan memohon kepada saya agar tidak menyusahkan ayahnya. Kalau begitu itu 3 tahun lalu. Mobil Zhao Xin ini sama sekali tidak memiliki fitur mengemudi otomatis. Linden. Sekarang saya punya alasan kuat untuk mencurigai Anda memberikan kesaksian palsu untuk terdakwa. Anda melemparkan tuduhan tanpa dasar. Yang mulia, ini semua kasus yang pernah dibantu Lin Dean untuk Zhao Xin bertahun-tahun. Mengganggu ketertiban umum, perkelahian massal, pelecehan, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, kecelakaan, lainnya. Zhao Xin adalah penjahat berulang yang terus-menerus berbuat kejahatan. Sedangkan Lin Dean adalah pelindung terbesar di belakang penjahat ini. Memandang sebelah mata pada penjahat adalah kejahatan lebih buruk, keluarga. Taruh hukuman berat Zhao Xin di layar. Terutama kasus terakhir, Oktober lalu. Zhao Xin menyetir mabuk, menyebabkan seorang anak 5 tahun terluka parah. Hampir sama persis dengan kasus Ping-Ping, namun Lin Din membuat pernyataan palsu untuk dia. Zhao Xin bebas dari tuduhan dan keluarga gadis itu membayar ganti rugi 20.000. Lindin, selama bertahun-tahun aku melihat apapun bisa kau lakukan demi sesuatu, tapi hari ini demi kemenangan, kau bahkan mengabaikan nyawa anakmu sendiri. Aku tak percaya bisa hidup bersamamu, manusia biadab seperti ini, selama 20 tahun. Kasus ini Zhao Xin dinyatakan tidak bersalah. Zhao Xin tidak bersalah, dia dianiaya. Ya, anak kami Xin dari kecil sudah penurut dan baik. Orang-orang ini sengaja mencari masalah. Zhao Xin benar-benar bajingan.
Kau yang menghancurkan hidupku. Kau penggugat kasus pemerkosaan, seperti Xiao Ru. Pengacara Lin. Ingat aku tidak? Dulu Zhao Xin dan teman-temannya menahan aku di gang sebelah. Tapi karena pembelaanmu, kejadian itu jadi kelihatan aku mau berhubungan dengan mereka. Aku dihina di sekolah dan orang tuaku bahkan memutuskan hubungan denganku. Kakiku juga jadi cacat seumur hidup karena si brengsek ini. Meskipun sekarang saya seorang pecundang, tapi saya tidak bisa terus melihat korban lain dibalikan olehmu. Hakim, saya meminta hukuman mati untuk Zhao Xin. Sepertinya pengacara Lin adalah pelaku biasa ya? Benar. Saya ingat kasus ini dulu banyak orang berkomentar online tentang pengacara Lin membela keadilan. Ternyata kita semua ditipu oleh bajingan ini. Lindan sudah melakukan banyak kesalahan, namun tidak pernah merasa menyesal. Karena kecerobohanmu, Zhao Xin semakin berani. Jadi pembunuh sebenarnya yang menewaskan Ping Ping adalah kamu. Hari ini kita mengadili kasus Lin Ping, bukan kasus Xiao Ru. Mengangkat kasus-kasus sebelumnya tidak ada gunanya. Hakim, jika mereka tidak menunjukkan bukti baru, Detang Apayang Gandak attaquant. Panguga? bilang video Zhao Xin mabuk dan melarikan diri setelah kecelakaan. Apa? tidak mungkin kamera pengawas rusak, kecuali jika itu bukti palsu. Pada hari kejadian, saya samar-samar melihat mobil Anda lewat. Berdasarkan perkiraan waktu, dashcam Anda seharusnya merekam seluruh kejadian. Tidak mungkin. Hah? Selama bertahun-tahun, Anda sama sekali tidak peduli dengan urusan rumah, bahkan mobil Anda pun saya yang merawatnya, termasuk mobil Zhao Xin. Mengambil rekaman dashcam Anda sangatlah mudah. Hakim, saya minta agar videonya diputar. Habis sudah, benar-benar habis. Ayah, kamu harus selamatkan aku. Kamu harus cari cara. Sin itu tidak bersalah. Dia masih muda. Dia tidak bisa masuk penjara. Laporan video, hasil tes darah, dan bukti dari kasus salah dulu, semua ada di sini. Sedang melakukan perlawanan terakhir. Hakim, karena terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk dan melarikan diri, yang menyebabkan kematian, kami meminta terdakwa Zhao Xin dijatuhi hukuman. Ayah, katakan sesuatu. Ayah, aku masih muda, aku tidak ingin mati. Lin Dean, apakah kamu masih keras kepala? Apakah kamu masih memiliki bukti lain? Pasti ada. Pasti akan ada. Aku Linden tidak pernah kalah. Ayah, tolong selamatkan aku. Zhao Xin. Kamu memanggilnya ayah dengan akrab ya, Lindan. Setelah sekian lama di belakang, memelihara anak orang lain. Sekarang mengorbankan kehidupan putri sendiri dan karir. Layak? Apa yang kamu bicarakan? Zhao Xin adalah anak Lindan. Memasukkan putra saya ke dalam sudah belum cukup. Kamu juga mencemarkan namanya? Orang jahat seperti dia untuk apa ada nama baiknya? Lindan masih tidak percaya sekarang ya. Jadi harap hakim memanggil saksi saya. Persilahkan saksi masuk. Kenapa kamu datang? Bagaimana kamu kenal dia? Tentu kenal, Zhao Wu adalah ayah kandung Zhao Xin. Ternyata, yang dibela mati-matian oleh pengacara Lin, bukan anaknya sendiri, tetapi anak orang lain. Ya, merawat anak orang lain selama bertahun-tahun, bahkan mengorbankan nyawa dan karir putrinya sendiri. Kamu sebenarnya anak siapa? Ayah, jangan dengar omongan Li Jinlan, aku anakmu. Jangan lagi berkilah. Kamu omong kosong begitu saja, asal cari orang buat ngibulin kami. Ini hasil tes DNA Zhao Wu dan Zhao Xin. Faktanya mereka adalah ayah dan anak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin.
Aku nggak perlu bohong, aku cuma mau kamu hadapi kenyataan. Anak kandung sendiri lahir nggak diurus, malah bela mati-matian anak palsu yang nggak ada hubungan darah dan mau kasih semua harta ke dia. Kamu memang hebat. Mengerbangkan diri buat orang lain bikin satu keluarga bahagia. Kamu memang luar biasa. Siapa suruh kamu datang? Bukannya harus nunggu semuanya selesai, baru cari kami? Aduh, pengacara Song itu sudah pegang bukti. Kita pasti kalah di pengadilan. Aku harus mikir untuk keamanan masa depanku. Pengacara Song janji sama aku, selama aku bilang yang sebenarnya di pengadilan, mereka akan kasih aku dana 10 juta untuk bisnis. Dilihat-lihat, ini bisnis yang untung. Kamu benar-benar bodoh. Aku akan menghancurkan kalian. Balas dendam untuk putriku. Aku tanya kamu, siapa sebenarnya ayah dari Zhao Xin? Aku tanya, Zhao Xin sebenarnya siapa anaknya? Bukankah katanya dia pakai marga kakeknya? Kalian semua bersekongkol menipuku, membuat keluargaku hancur. Yah, bukankah itu karena kamu sendiri yang mudah percaya? Ibu Zhao Xin bermarga Liu, tentu kakeknya juga marga Liu. Dengan kecerdasanmu yang begitu, masih berani jadi pengacara? Ha! Bahkan kasus anakku pun tak bisa kamu menangkan, tapi disebut pengacara tanpa kalah. Kamu mau ngapain? Kak Jinlan. Hari itu yang nyetir bukan Zhao Xin, tapi aku. Aku tukar tempat dengan Zhao Xin. Kalau mau bayar, bayar nyawaku, jangan nyawa anakku. Kamu juga seorang ibu. Kalau hari ini mati Zhao Xin, Apa kamu masih percaya kata-katamu? Dean, kalau kamu mau Zhao Xin jadi anakmu kandung, dia bisa rawat kamu sampai akhir. Sekarang cuma kamu bisa selamatkan Xin Xin. Ayo kita cari bukti sekarang juga. Kalian anggap aku apa? Jinlan benar, aku yang buat Ping Ping meninggal. Aku selalu bela Zhao Xin. Zhao Xin layak mendapatkan ini. Dean, kamu ngomong apa sih? Xin Xin itu nggak bersalah. Pada saat begini kamu masih belain dia. Selama bertahun-tahun, orang yang dirugikan olehnya belum cukup banyak. Saya harus beresin masalah yang dia buat berkali-kali. Kalian semua cuma mau uang saya. Saya yang telah menyakiti putri saya sendiri. Dan menghancurkan masa depan dan karir saya. Hakim, saya mengajukan permohonan untuk mengganti pengacara. Banding ditolak. Hucument qu'en enti. Lin Dean, mulai sekarang kamu bukan pengacara Zhao Xin lagi. Kamu cuma sampah. Tanpa kamu, saya tetap bisa selamatkan Xin Xin. Ah, anakku. membiarkan Zhao Xin bebas selama bertahun-tahun, tanganmu penuh dengan darah putrimu. Kaulah pembunuh sebenarnya anak perempuan Shasan. Semua menipuku. Kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati. Bu Liu, kenapa memecat pengacara Lin? Apakah karena selingkuh darinya? Zhao Xin membunuh Lin Ping, sengaja merebut harta keluarga? Permisi. Berani sekali kau bertanya seperti itu. Aku, Zhao Xin, tidak bersalah. Itu karena Lin Dean tidak berguna. Aku tidak melakukan kejahatan. Yang bersalah adalah kalian, yang salah adalah dunia ini.
Aku mempekerjakan pengacara bergaji tinggi dari seluruh dunia. Aku pasti akan memenangkan kasus ini. Semua yang memfitnahku akan masuk penjara. Ibu Liu, apakah benar? Pak Sao, bisa jawab tidak? Ibu Liu, silakan jawab. Benarkah? Apa yang sebenarnya terjadi? Nak. Linden, kamu membunuh seseorang. Jinlan, aku telah membalas dendam untuk Ping Ping. Ini salahku sampai dia terluka. Maafkan aku semuanya. Zhao Xin telah melakukan banyak kejahatan. Dia pantas mendapatkan hukumannya. Dosa yang aku lakukan harus aku selesaikan sendiri. L'un d'eux. Camus bunu anaku, aku akan baladendam. Anakku, anakku, anakku. Hari itu aku juga memeluk Ping Ping seperti ini. Memohon DN datang. Tapi dia tidak. Hari ini giliranmu. Li Jinlan. Ini semua salahmu. Kembalikan anakku. Bukan salahku, kamu yang menoleransi dia hingga menyebabkan situasi ini. Kamu yang menyebabkan kematian anakmu. Apa yang kamu katakan tidak? Pembunuhan harus dibayar dengan nyawa. Pembunuh Ping Ping sudah mendapatkan balasannya. Kamu juga bisa tenang di sana. Besok adalah hari eksekusi mati Lindean. Balasanmu akhirnya datang. Hukum menegakkan keadilan. Sialan. Semua harus mati. Saya adalah penggakra. Saya bilang siapa yang bersalah, maka dia bersalah. Sekarang saya menjatuhkan hukuman. Kamu dihukum mati. Kamu juga hukum mati. Li Jinlan. Lama tidak bertemu. Li Jinlan, lama tidak bertemu. Mau apa kamu? Tidak ada, cuma mau ngobrol sama kamu. Kenapa tidak ajak aku masuk duduk? Rumahmu memang bagus. Lebih besar dari dibelikan Dean. Dekorasinya juga bagus. Kamu mau bilang apa? Tidak ada apa-apa. Kita sama-sama ibu yang kehilangan anak. Kita sepenanggungan. Harusnya ada yang bisa dibicarakan, kan? Kamu sepertinya bukan mau berteman denganku, kan? Anakku membunuh anak perempuanmu. Suamimu membunuh anak laki-lakiku. Kita sama-sama bayar dengan nyawa. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Jangan takut. Aku cuma mau ngobrol sama kamu. Anakmu cari masalah sendiri. Anakku meninggal sia-sia. Kamu benar. Ini semua kesalahanku, tapi aku gak terima. Dulu jelas aku yang lebih dulu dengan Dean. Tapi ibu matrenya itu gak suka sama aku, bilang aku gak punya pendidikan, gak pantas dengan Dean. Lalu dia kenalkan kamu ke Dean. Kamu latar belakangnya bagus, cantik pula. Aku tahu aku tidak seba kamu. Tapi aku tidak mau menerimanya begitu saja. Kenapa harus begitu?
Semua kemewahan dan kekayaan seharusnya milikku. Apa gunanya dapatkan? Hattie Linden. Selalu ada pada kalian ibu dan anak. Saat Lin Ping baru lahir. Zhao Xin demam tinggi, aku meneleponnya berkali-kali, dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya peduli pada kalian ibu dan anak. Sejak itu aku tahu. Aku dan Xin Xin ingin bertahan hidup jadi harus mengikat Lin Dean di samping kami. Aku memanfaatkan rasa bersalah Lin Dean. Menunggu Zhao Xin tumbuh dewasa. Berharap dia memberikan semua harta kepada Zhao Xin. Tapi dia malah enggan memberikan setengah harta kepada Lin Ping. Lin Ping adalah putrinya. Sampai pada titik ini, aku bicara jujur padamu. Lin Ping sebenarnya bukanlah putri kandungmu. Sebenarnya Lin Ping sudah mati. Apa yang kamu katakan? Saat Lin Ping baru lahir 3 hari. Dia meninggal karena demam tinggi. Lin Dean khawatir kamu tidak bisa menerima, jadi dia datang kepada saya. Saya memberi bayi perempuan saya yang baru lahir kepadanya. Lin Dean juga memberi saya sejumlah uang untuk menenangkan keluarga anak itu, jadi Li Jinlan. Selama ini, yang kamu besarkan adalah putri keluarga Liu kami. Tidak mungkin. Lin Ping putri kandungku. Oh tapi, Yang Lin de Antidac Tau. sebenarnya Lin Ping bukan meninggal karena sakit. Aku cemburu padamu. Aku yang mencekiknya sendiri. Aku bayar orang untuk memberitahu Lin Dean kalau Lin Ping meninggal karena sakit. Aku memang mau balas dendam padamu. Kau mengambil segalanya dariku, kau juga jangan harap bahagia. Penipu kau berbohong. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kenapa aku harus membohongimu? Aku kasih tahu kamu. Lin Ping yang sebenarnya memang imut. Bahkan saat aku mencekiknya. Matanya masih berkedip, tangan kecilnya masih meronta-ronta. Tapi semu a papin dia Tidak berguna. Aku tidak akan membiarkan anak kandung Lin Dean menghalangi jalan Zhao Xin. Kamu pembunuh, aku ingin balas dendam untuk anakku. Cekik aku. Sekalipun kau mencekik sampai mati, kau takkan mengembalikan putrimu. Putrimu takkan lahir. Dia tidak layak menjadi anak Lin Dean. Mengapa dia harus bersaing dengan Xin Xin? Semua ini milikku dan Xin Xin. Akan membunuhmu, menegakkan keadilan, membalaskan dendam putriku. Bunu aku, bunu aku, bunu aku, bunu aku. Aku bebas dari segalanya. Bunuh aku. Aku bebas dari segalanya. Ibu, jangan. Ping Ping. Ping Ping. Apa itu kamu? Ping Ping. Apakah kamu kembali? Mama rindu kamu, Ping Ping. Li Jinlan, kamu gila. Lin Ping sudah mati, dia tidak akan kembali. Semua salah mama, mama yang menyesal, mama yang tidak melindungi kamu. Tapi, terlepas dari apakah kamu adalah anak mama, mama selalu mencintai kamu. Ping Ping. Li Jinlan, aku sudah beri kamu kesempatan untuk menyelesaikan ini. Jika kamu tidak bisa memanfaatkannya, jangan salahkan aku. Berhenti. Wu Meili. Kamu berani datang cari Jinlan, jadi kamu tidak ingin hidup lagi. Serbu. Aku mau lapor polisi. Happiness Home 1102, ada yang sengaja menyerang. Kasus Liu Meili akan disidangkan. Mau pergi? Mau dong, kenapa tidak? Menghadapi kejahatan, keadilan bisa ada. Oh ya. Bagaimana pekerjaan itu? Hampir selesai, sekarang tinggal nama saja. Jinlan, maukah kamu memberi nama? Namakan saja Shopee.
Harta Lin Dean jatuh ke tanganku. Aku ingin menggunakan harta ini untuk mendirikan firma hukum, memberikan dana dan bantuan hukum untuk ibu dan anak yang butuh bantuan. Bantuan hukum dan finansial, agar keadilan bisa terjaga. Ping Ping. Semoga kamu bisa melihat semua yang ibu lakukan. Aku akan demi impianmu. Terus berusaha. Menghukum yang jahat. Menegakkan keadilan.